Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman, nikmat ikhlas, dan nikmat sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bumili akan menyampaikan kisah teladan Uwais Al-Qarni. Ya, ia adalah seorang pemuda yang namanya sangat terkenal di langit. Nah, sebagaimana antum bisa melihat di sini ya, di sini dia adalah seorang Uwais Al-Qarni, ya, yang mana kalau kita bisa melihat tubuhnya ya dipenuhi dengan penyakit campak atau penyakit kulit ya, yang mana ada bintik putih di seluruh tubuhnya. Kita bisa melihat juga di sini bahwasanya Uwais sedang menggendong ibunya. Nah, ada apa dengan Uwais Al-Qarni ini? Sehingga kenapa namanya terkenal di langit? Nah, dikisahkan ya pada suatu ketika di pinggiran negeri Yaman tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Nah, sebagaimana yang Bu Meli sampaikan tadi, bahwasanya ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga antum bisa melihat ya orang-orang di sekitarnya itu sering mengejeknya karena kulitnya tidak normal, sebagaimana yang antum lihat ya pada gambar di sini. Nah, di sini antum bisa melihat ya Uwais sedang memberikan makan kepada ibunya. Ya, bahwasanya Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Ya, kita mengetahui Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Nah, suatu ketika Ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Nah, mendengar hal itu, Uwais sangat terharu. Ia ingin sekali mengabulkan permintaan dari ibunya, namun bagaimana caranya? Sedangkan jarak Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Nah, ini gumam Uwais. Nah, Uwais sambil merenung ya, duduk di bawah pohon kurma. Uwais merenung sambil berdoa, "Ya Allah, bagaimana cara hamba memberangkatkan haji ibu hamba ke Mekah? Sedangkan jaraknya sangat jauh, sementara aku tidak memiliki unta untuk dikendarai menuju ke sana." Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kalau untuk sekarang jamaah haji ketika hendak ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah, mereka menggunakan kendaraan yaitu pesawat terbang ya. Nah, sebagaimana kita ketahui pada masa zaman dahulu ya, pada masa Nabi belum ada yang namanya pesawat, belum ada namanya mobil ya, kemudian motor, apalagi sepeda ya. Bahwasanya kendaraan yang dipakai pada waktu itu hanyalah unta dan kuda. Nah, sehingga Uwais berpikir, bagaimana cara Ana mau memberangkatkan Umi untuk melaksanakan ibadah haji sementara tidak ada kendaraan untuk menuju ke sana, seperti itu ya. Nah, Uwais di sini terus berpikir sambil berpikir terus bagaimana ya caranya agar Uwais mampu mengabulkan permintaan ibunya ya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, akhirnya pun Uwais tidak berputus asa. Uwais terus berpikir sampai dia mendapatkan sebuah ide. Nah,
ia pun pada suatu hari ia membeli seekor anak lembu lalu ditempatkan dalam sebuah kandang di atas bukit, ya. Nah, di sini antum bisa melihat ya, dia Uwais menggendong lembu ya, yang masih kecil ya. Nah, di sini setiap hari digendongnya anak lembu itu naik dan turun bukit ya, hingga peliharaannya itu bertambah besar ya. Beberapa tahun ke depan lembunya semakin besar dan Uwais tetap terus ya setiap hari menggendongnya. Nah, dan ternyata kenapa Uwais menggendong lembu tersebut ya? Ternyata niat baik Uwais adalah ia berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Ya, bagaimana caranya agar tubuhnya kuat? Yaitu dengan sering berolahraga ya. Berolahraganya apa? Yaitu dia menggendong lembu setiap hari agar tubuhnya bertambah besar dan kuat. Nah, di sini antum bisa melihat ya, setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras ya, banyak yang mengejeknya, menertawainya ya. Sudah tidak waras ini Uwais. Kenapa dia menggendong lembu ya sampai segitunya? Gitu. Nah, tapi Uwais tidak menghiraukan ya apa perkataannya, ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Uwais tetap terus melakukan rutinitas dia setiap hari ya, berlatih menggendong lembu hingga ia mendapatkan tubuh yang kuat, yang kekar. Nah, akhirnya tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Tahukah antum ya jarak dari Yaman ke Mekah? Nah, di sini antum bisa melihat ya, ada peta ya. Di sini ada Yaman ya. Ini Yaman, kemudian Mekah. Di sini adalah Mekah ya. Berapa jarak Yaman ke Mekah? Nah, coba kita bandingkan dengan kota di Indonesia. Nah, di sini adalah kota Sulawesi. Coba kita lihat ya dari Kendari sampai ke mana ya jarak antara Yaman dan Mekah ya. Ibaratnya dari Kendari sampai di mana? Coba kita lihat. Apakah di Palu? Sampai di Palu? Ternyata tidak ya. Ternyata jarak dari Yaman ke Mekah kalau diibaratkan di kota Sulawesi ya, jaraknya dari Kendari hingga ke Gorontalo. Nah, ini pun yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh oleh Uwais itu sekitar 1119 km dengan berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Masya Allah ya, sungguh besar cinta dan pengorbanan Uwais kepada ibunya. Nah, akhirnya tibalah Uwais dengan ibunya ya di Mekah. Nah, akhirnya ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Nah, setibanya di depan Ka'bah, Uwais melakukan ibadah haji ya bersama ibunya sambil mengenang ibunya mengelilingi Ka'bah. Nah, di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Nah, mendengar hal itu, ibunya heran ya. "Bagaimana dengan dosamu, Nak?" Nah, jawab Uwais, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Subhanallah ya, begitu besar cinta dan kasih sayangnya kepada ibunya. Nah, sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Ya, dari penyakit kulitnya Allah menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Uwais selama bertahun-tahun. Hanya tertinggal satu bulatan putih ya di telapak tangannya, sebagaimana antum lihat di gambar ya, ada bulatan kecil di tangan kiri Uwais. Nah, ternyata pada suatu hari Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Namun, dia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Nah, dia pun meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah.
Nah, ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah. Nah, saat meminta izin kepada ibunya, akhirnya ibunya pun merestui. Pergilah anakku, temuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segeralah engkau kembali pulang. Nah, mendengar hal itu, Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Nah, tibanya di Madinah, Uwais kaget ya. Nah, sayang ya, ketika Uwais tiba di Madinah, Uwais tidak dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ternyata beliau sedang pergi berperang ya selama berbulan-bulan. Ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu an di rumahnya. Nah, Uwais sangat sedih ya, nampak dari wajah dari Uwais ya. Beliau sangat sedih ya. Ia dihadapkan dengan dua pilihan. Ia sebenarnya ingin mendukung Rasulullah SAW, namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. Nah, aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikanlah salamku untuk Rasulullah SAW ya, Ummul Mukminin, ujar Uwais kepada Aisyah. Nah, ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih karena tidak dapat bertemu dengan Rasulullah ya, orang yang sangat dicintainya. Nah, beberapa hari kemudian Rasulullah SAW pulang dari medan perang. Beliau bertanya kepada Aisyah, apakah ada seseorang yang mencarinya? Nah, kata Aisyah, jawab Aisyah, benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama. Nah, pada suatu hari Rasulullah dan sahabat Umar dan Ali serta Aisyah sedang duduk ya berbincang. Kemudian bersabdalah Rasulullah SAW kepada mereka, tahukah kalian Uwais Al-Qarni? Ya, suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Nah, kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya, ujar Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, mendengar hal itu, Aisyah, kemudian Ali dan Umar pun tertegun mendengarnya. Ya, dikisahkan, Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah SAW wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Ya, antum bisa melihat ya penduduk di sekitarnya terheran-heran. Loh, kenapa? Ada yang rame-rame. Ya, saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Nah, orang-orang bertanya ya, siapa orang-orang itu? Nah, beberapa orang mengira ya, mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Ya, saking mulianya ya Uwais di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi. Ya, alhamdulillah ya. Dari kisah Uwais ya ada beberapa hikmah yang bisa dipetik ya dari kisah Uwais atau pelajaran yang bisa antum pelajari dan bisa antum aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari antum. Yang pertama adalah bahwasanya Uwais adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, kita pun juga ya bisa mengambil pelajaran dari kisah Uwais ini ya, kita juga harus berbakti kepada orang tua kita ya, berbicara
yang ma'ruf kepada orang tua kita, tidak meninggikan suara kepada umi ataupun abi, menghormati orang yang lebih tua, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Uwais ini adalah seorang anak yang tidak kenal putus asa, ya, sebagaimana kisah tadi ya, saking ingin mengabulkan permintaan ibunya untuk melaksanakan ibadah haji, ia terus berpikir dan berikhtiar, berdoa, dan akhirnya mendapatkan ide untuk bisa ya berangkat bersama ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah Uwais juga seorang anak yang terus melakukan ikhtiar untuk mewujudkan mimpi besarnya. Nah, kita pun, antum pun semua ya, antum punya mimpi yang sangat besar ya. Ketika memang antum bercita-cita menjadi seorang pilot, maka suatu saat nanti ketika antum sudah berhasil menggapai cita-cita antum, nah antum bisa mengantarkan ibunya antum, orang tuanya antum untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Bisa jadi antum menjadi pilotnya, ya. Seperti itu. Jadi sembari berusaha ya kita ikhtiar berdoa kepada Allah, semoga mimpi besar kita ya apa yang kita cita-citakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Uwais ini tidak hanya juara di dunia, melainkan dia pun juara di akhirat ya, dimana di dunia ya selalu melaksanakan apa yang diperintahkan ya, mengikuti ajaran nabinya yaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian di akhirat juga ya sebagai orang yang namanya dikenal oleh penduduk langit, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Nah, jadi Al-Jili mengatakan ya, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi kita sebagai seorang anak hendaklah berbakti taat kepada kedua orang tua ya. Ketika kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terlebih dahulu mendapatkan ridho dari orang tua dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Masya Allah ya, semoga kisah Uwais Al-Qarni ini bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga kisah yang kita dapatkan bisa kita petik ya, pelajaran yang hikmah yang bisa dipetik dari kisah Uwais ini. Oke, demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.